anak-anak, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat ya. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD. Nah, yang akan kita pelajari adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Materi tersebut ada pada tema 8, subtema 3. Sudah siapkah anak-anak belajar? Baik, kita belajar bersama-sama ya. Nah, sebelumnya, adakah yang tahu apakah itu data? Ya, data adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan yang bentuknya dapat berupa angka, bilangan, atau kata-kata. Itulah yang dimaksud dengan data. Nah, anak-anak, contoh data nih, ada berat badan, ada tinggi badan, dan banyak lagi. Ini contohnya ya. Nanti masih ada data makanan kesukaan, data hobi, banyak lagi ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Berikutnya adalah bentuk data. Nah, anak-anak, bentuk data ini dapat berupa tabel seperti ini ya. Ada tabel pelajaran kesukaan, ini bentuknya seperti ini. Lalu ada diagram, yaitu diagram batang. Seperti ini ya bentuknya ya. Nanti kita coba bersama-sama membuat tabel dan juga membuat diagram batang. Nah, supaya lebih jelas, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Rudy dan teman-teman mengumpulkan data makanan kesukaan. Ternyata ditemukan ada makanan kesukaan bakso, mie ayam, dan nasi goreng. Ternyata yang menyukai bakso ini ada 8 anak, yang menyukai mie ayam ada 10 anak, dan yang menyukai nasi goreng ada 6 anak. Dari data ini, mari kita bantu Rudy dan teman-teman untuk membuat tabel dan diagram ya. Oke. Nah, tadi datanya yang ditemukan adalah seperti ini ya. Oke, kita buat tabel. Nah, seperti ini ya anak-anak membuat tabelnya. Ada nomor, ada makanan kesukaan, ada banyaknya anak. Jangan lupa diberi judul tabel makanan kesukaan. Nomor 1 ada makanan kesukaan bakso disukai oleh 8 anak. Mie ayam disukai oleh 10 anak dan nasi goreng disukai oleh 6 anak. Ini bentuk tabelnya. Berikutnya kita buat menjadi bentuk diagram ya. Caranya bagaimana membuat diagram batang? Oke, perhatikan ya. Yang pertama, buatlah garis-garis seperti ini. Anak-anak tinggal menebalkan garis yang ada di buku ya. Ingat, ketika menebalkan atau nanti membuat diagramnya atau membuat batangnya, gunakanlah penggaris. Kenapa? Supaya diagram batangnya rapi dan nanti dapat terlihat jelas. Begitu ya. Jadi, pakailah penggaris. Nah, berilah keterangan. Ini adalah berupa angka ya, yang menunjukkan banyaknya anak yang menyukai makanan tersebut. Banyaknya anak. Lalu jangan lupa berikan judul diagram makanan kesukaan. Dan di bawahnya diberi keterangan, makanannya ada bakso, mie ayam, nasi goreng. Kita buat batangnya ya. Yang menyukai bakso ada 8 anak, betul ya? Yang menyukai mie ayam ada 10 anak, maka dibuatlah batang yang lurus dengan angka 10 seperti ini ya. Yang menyukai nasi goreng 6 anak, maka buatlah diagramnya lurus dengan angka 6 seperti ini. Nah, bentuk diagramnya jadi seperti ini ya anak-anak. Mudah kan? Baik, lanjut ilustrasi berikutnya.
Andi ingin mengetahui banyaknya hobi teman-temannya. Andi pun mengumpulkan data dan didapatkan sebagai berikut. Yang menyukai catur ada 2 anak, sepak bola ada 5 anak, basket ada 3 anak, renang ada 6 anak, badminton ada 7 anak, dan bersepeda ada 7 anak. Dari data ini kita bantu Andi untuk membuat tabel dan diagram ya. Oke, baik. Nah, bentuk tabelnya seperti ini anak-anak. Berilah judul tabel hobi. Tadi ada hobi catur 2 anak, sepak bola ada 5 anak, basket ada 3 anak, renang ada 6 anak, badminton 7 anak, dan bersepeda ada 7 anak. Ini bentuk tabelnya. Jangan lupa untuk memberi judul ya. Nah, dari tabel ini kita buat menjadi diagram ya, diagram batang. Ini tabelnya Ibu perkecil ya, supaya nanti mudah untuk membuat diagramnya gitu ya. Jangan lupa beri judul diagram hobi. Berilah angka untuk keterangan jumlah anak yang menyukai hobi tersebut. Anak-anak boleh menuliskan angkanya 10 atau 7. Nah, dalam menuliskan keterangan jumlah anak ini perhatikan untuk jumlah anak yang ada di tabel atau di data yang anak-anak temukan ya. Kalau misalnya paling banyak 7, boleh nih dibuat 7 atau dibuat 10. Kalau misalnya yang ditemukan paling banyak itu jumlahnya ada 12, maka buatlah 12 atau buatlah 15 seperti itu ya. Untuk keterangan banyaknya anak ini. Sekarang di bawahnya diberi keterangan macam-macam hobinya. Ada catur, sepak bola, basket, renang, badminton, dan bersepeda. Kita buat batangnya ya. Untuk yang menyukai catur ada 2 anak. Maka buatlah lurus sampai angka 2 seperti ini. Sepak bola ada 5 anak. Nah, maka dibuat lurus di angka 5. Basket ada 3 anak, renang ada 6 anak, badminton ada 7 anak, dan bersepeda ada 7 anak. Ini ya anak-anak, bentuk diagram hobi. Diagramnya seperti ini. Sekali lagi ya supaya lebih jelas. Nah, ini ada tabel. Tabel warna kesukaan. Ada warna merah disukai 2 anak, kuning disukai 7 anak, hijau disukai 4 anak, dan biru disukai 6 anak. Buatlah menjadi bentuk diagram. Nah, ini sudah ada tabelnya, kita buat menjadi diagram warna kesukaan. Beri judul, buatlah garis, beri keterangan banyaknya anak. Bawahnya beri keterangan warna. Mer adalah merah, kun adalah kuning, hij adalah hijau, dan bir adalah biru. Ini disingkat ya, supaya lebih hemat tempat. Merah ada 2 anak yang menyukai, kuning ada 7 anak yang menyukai, hijau ada 4 anak yang menyukai, dan biru ada 6 anak yang menyukai. Ini bentuk diagramnya. Anak-anak dalam membentuk diagram harus pakai penggaris ya, dan bentuk batangnya seperti contoh di awal tadi ada jaraknya ya antara batang yang satu dengan yang berikutnya. Kalau yang ini antara batang yang satu dengan yang lainnya berdekatan ya. Anak-anak boleh memilih mau dibuat yang berjarak atau dibuat seperti ini, silahkan. Hanya kalau dibuat seperti ini anak-anak lebih hemat tempat atau hemat kertas, hemat halaman yang ada di buku, lebih kecil membuatnya ya. Kalau yang berjarak nanti lebih lebar diagramnya gitu ya. Kalau seperti ini hemat tempat. Anak-anak boleh membuat yang berjarak, boleh membuat yang berdekatan seperti ini. Baik, seperti itu ya anak-anak untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa ketika membuat tabel dan juga membuat diagram, pakailah penggaris supaya
rapi, dan dapat terlihat dengan jelas. Baik, selamat belajar.